Halo sahabat UMN, balik lagi di podcast YouTube UMN. Perkenalkan aku Ula Fitria bersama Cici cantik. Siapa nih Ci? Halo, perkenalkan saya Giovanni Guardi. Hari ini kita bakal bahas secara mendalam. Kita kulik-kulik nih informasi tentang prodi yang ada di UMN. Prodi apa tuh, Kak? Iya, prodi apa tuh Kak? Prodi DKV ya, Oke, tentunya. DKV. Nanti DKV kita- apa sih kepanjangan? Boleh kasih tahu dong, spill dulu Boleh, dong boleh. sedikit. DKV itu Desain Komunikasi Visual. Komunikasi. Nanti kita bakal bahas melalui bintang tamu yang nanti ada kita tayangkan. Kita tayangkan siapa ya, orangnya. bintang tamunya sangat-sangat spesial nih bintang Betul. tamunya ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih tentang DKV-nya UMN gitu ya, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast ini dan saksikan kita terus ya. Halo sahabat UMN, balik lagi di podcast YouTube UMN. Hari ini kita akan melakukan perkenalan untuk program studi yang ada di UMN. Salah satunya adalah DKV, yaitu Desain Komunikasi Visual. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial banget ya Ci, pastinya betul ya. banget, spesial banget dong kita ketemu tamunya nih. Betul. Jadi hari ini kita akan kedatangan dua tamu spesial, yaitu Ibu Vanita selaku Kaprodi dari DKV dan juga Lorenza sebagai mahasiswa aktif dari UMN di DKV. Mungkin sebelumnya boleh saya hai dulu nih teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vonita. Mungkin namanya panjangan ya, Vonita Teresia Yoliando gitu, 3 kata. Waduh, panjang ya Bu ya. Wah, panjang banget, jadi kayak suka salah nyebut gitu ya. Jadi dibanding salah nyebut, mendingan namanya Vonita aja panggilnya gitu. Oke, aku perkenalkan aku Lorenza dari program studi Desain Komunikasi Visual angkatan 2020, penjurusannya di Visual Brand Design. Oke, Oke. komplit ya Ci ya. Komplit. Nah sebelum kita memulai semua pertanyaan ini nih, Bu Vonita mau kita panggil apa nih biar kita lebih deket gitu ya? Biar lebih akrab gitu. Betul. Oke, mungkin kalau panggil Bu kayaknya terlalu formal kali ya. Mungkin karena podcast ini sifatnya formal atau informal nih? Bisa informal Bisa ya Ci informal ya? sih Oke. sebenarnya. Oke, kalau informal panggilnya Cici, Kakak boleh deh. Oke, berarti aku panggil Cici ya. Boleh, ini bukan ruang sidang kan? Oh, boleh. Oke, kita mulai aja nih Ci pertanyaan seputar DKV nih Ci. Kalau di UMN, DKV ini udah berdiri sejak tahun berapa sih Ci? Oke, kalau DKV UMN itu sebenarnya angkatan pertama itu angkatan 2007 gitu. Dan kemudian memang melalui tahapan akreditasi gitu ya di 2008, kemudian juga akreditasi ulang lagi di tahun lalu gitu. Jadi memang prodi DKV UMN sudah terakreditasi A di BAN PT gitu dan berhasil mempertahankan akreditasi tersebut. Oke, berarti udah akreditasinya udah bagus banget ya Ci ya Yes, untuk betul. sebuah universitas ya Ci ya. Oke, selanjutnya nih Ci, banyak banget juga yang nanya, katanya tuh DKV belajar apa sih Ci? Fokusnya kemana sih sebenarnya DKV di UMN dan peminatannya tuh ada apa aja? Karena tadi Eca ya, kita panggil aja Eca tuh bilang katanya ada peminatannya gitu Ci. Nah, boleh dijelasin dong Ci di UMN tuh kayak gimana? Oke, sebenarnya kalau penjelasannya itu bakal panjang, jadi sebaiknya teman-teman masuk dulu ke DKV UMN baru mengetahui ya kan? Nah, cuman kalau misalnya secara singkatnya, sebenarnya DKV UMN itu kan salah satu prodi yang ada di bawah Fakultas Seni dan Desain. Jadi kita memang ada di Seni dan Desain. Nah, prodi Desain Komunikasi Visual itu ada 2 peminatan nih. Peminatan yang pertama adalah Visual Brand Design, ini salah satunya, dan yang kedua adalah Interaction Design gitu. Nah, perbedaannya apa lebih kepada konsentrasinya ya. Jadi kalau Visual Brand Design itu lebih fokus kepada brand communication, brand strategy dan sebagainya. Sedangkan kalau yang Interaction Design itu lebih kepada interaktif media, immersive media. Mungkin kita sekarang sering dengar ya, VR, Yes, VR. AR, XR dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, itu adalah masuknya ke interaction design. Gitu. Gimana Ci? Ada yang mau ditanyain nggak Ci? Soalnya kayaknya komplit banget jelasin ya. Oke. Misal kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ci ya Ci ya. Kalau untuk pembelajaran di DKV nih Ci, kalau dari segi kurikulumnya mungkin boleh dijelasin juga nih ke sahabat UMN di luar untuk kurikulum yang dipakai di DKV UMN. Oke, untuk penjelasan lengkapnya silahkan dicek di website DKV_UMN. Oke, itu disclaimer pertama. Tetap ya. Oke. Kalau misalnya terkait dengan kurikulum, sebenarnya kita baru ganti nih Oke. kurikulum Merdeka 2021 namanya. Jadi kenapa kita ganti kurikulum meskipun kita baru ada kurikulum 2018 terakhir gitu. Harusnya kan setiap 4 tahun kita ganti kurikulum secara reguler, tapi ini baru 3 tahun kita ganti nih kurikulum. Kenapa? Karena dari pemerintah sendiri mencanangkan yang namanya MBKM. Betul. Gitu. Sekarang MBKM ya. Pernah dengar MBKM? Pernah kalau nggak salah ini ya untuk program magang yang lebih lama ya, bener ya? Betul. Jadi namanya Merdeka Belajar gitu. Boleh dijelasin dikit mungkin kalau di DKV-nya UMN gimana untuk sistem pembelajarannya?
Oke, jadi sebenarnya kalau program MBKM dari pemerintah itu ada beberapa. Nah, kita dari setiap prodi ataupun setiap universitas bisa menentukan yang mana nih yang kita mau apply gitu ya ibaratnya. Nah, kalau di DKV UMN itu kita ada 6 klaster merdeka yang kita apply di dalam kurikulum 2021. Jadi ada yang mulai dari magang merdeka. Magang merdeka itu kalau zaman dulu kita magang cuma sekitar 3 bulan ya, 300 jaman lah gitu. Kalau sekarang 800 jam. 2 kali lipat ya. Nah, sebenarnya sih ada plusnya ya. Nilai plusnya adalah mahasiswa itu bisa belajar banyak di luar industri itu seperti apa sih. Kemudian proses bekerja dengan atasan itu pasti berbeda ya dengan bekerja dengan dosen gitu ibaratnya. Nah, jadi bisa mencicipi dunia industri dengan lebih lama gitu. Itu baru yang magang merdeka. Ada lagi yang penelitian, kewirausahaan, project independen dan sebagainya gitu. Berarti aku salah dikit nih ya, berarti boleh dipilih ya sama teman-teman mahasiswa salah satu, nggak harus ngambil semuanya ya? Oke, jadi di antara 6 klaster itu yang wajib adalah magang merdeka. Oke, itu wajib ya? Wajib, sifatnya itu nggak bisa dipilih. Nah, dari 5 sisanya itu boleh dipilih. Jadi ada penelitian, kewirausahaan, proyek independen, proyek desa, sama pertukaran pelajar. Gitu. Di antara 5 itu kita pilih satu aja, tapi bobotnya 20 SKS gitu. Oh, berarti dari 6 pemecahan tersebut yang wajib adalah magang, yang 5 lagi boleh pilih salah satu ya. Sekali. Mungkin Eca juga baru tahu kali ya. Tapi ini sih emang sekarang temen aku udah mulai pada daftar student exchange ya, mulai untuk persiapan ini ya. Untuk pilihannya. Oke, berarti kalau misalnya dilihat-lihat tadi berarti DKV juga ngasih kita kesempatan untuk cari pengalaman lebih banyak ya, Ci ya. Nah, kalau misalnya pengalamannya udah banyak nih teman-teman, untuk di-spill boleh nih, Ci, pas lulusnya tuh biasanya orang DKV tuh di apa sih, Ci? Prospeknya seperti apa sih? Gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan balik nih, umpan balik ya ini. Benda apa di dunia ini yang nggak pakai desain? Nggak ada. Jadi nggak ada. Semuanya ada sih ya di sini. Nah, jadi sebenarnya desain itu adalah part dari kehidupan kita gitu ya, secara nggak langsung. Jadi hal-hal yang sampai sekecil apapun, misalnya kayak palang parkir deh. Ini kelihatan langsung di mata ya soalnya. Dia palang parkir, kenapa ukurannya segitu? Kenapa warnanya harus orange? Kenapa dia ada harus warna palang birunya gitu? Nah, itu semua butuh desain namanya. Nah, cuman desain itu memang luas ya, kayak interior design, fashion design, itu banyak banget jenisnya. Nah, kebetulan kita itu lebih kepada visual yang berguna untuk mengkomunikasikan suatu pesan gitu. Jadi kalau bisa dibilang pekerjaannya apa, ini agak susah untuk dijawab ya. Kenapa? Karena di industri sekarang itu job desk itu banyak banget namanya, job position pun bentuknya sangat-sangat varian gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kalau zaman dulu cuma jadi graphic designer, art director, creative director, sekarang tuh bahkan udah ada yang namanya copywriter, social media analyst, social media designer gitu ya. Jadi sebenarnya pekerjaannya sangat banyak di luar sana. Jadi peluang untuk DKV sendiri sebenarnya sangat-sangat besar. Betul. Jadi kalau mau masuk DKV-nya UMN, peluang kerjanya kemana? Tadi udah dijelasin sama Cifonita nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau nyoba untuk DKV UMN, kayak Eca nih mungkin udah ada siap-siap nih, aku pengen jadi ini gitu ya. Udah boleh ancang-ancang dari sekarang nih. Kayaknya semakin bertambah di zaman juga semakin banyak ya, Ci, peluang untuk dari DKV itu sendiri ya, Ci, ya, di perusahaan, di industri dan juga lain-lainnya. Betul. Nah, kalau misalnya di UMN nih, Ci, ada nggak sih fasilitas-fasilitas penunjang nih, Ci, yang menunjang mahasiswa DKV untuk bisa mengembangkan nih skill-skillnya? Ada nggak, Ci, kalau di UMN? Oke, mungkin nanti Aisyah juga bisa cerita ya sedikit terkait dengan hal itu. Sebenarnya total kita punya sekitar 16 lab. Oh, banyak 16 laboratorium, iya. Dan salah satu yang unik, nggak salah satu ya, salah 3 deh yang unik gitu ya. Salah 3 ya? Salah 3 deh. Oke, yang pertama ada immersive lab. Immersive lab itu adalah lebih kepada kita mau mengembangkan, mendevelop yang namanya VR, AR, XR, itu semua bisa di lab ini gitu. Karena kita udah punya kamera VR-nya, Google-nya, kemudian juga kita udah punya software-nya, itu lengkap di lab gitu. Terus habis itu ada juga game design lab. Itu benar-benar ada ruangan, kemudian mereka tuh bisa duduk sambil nyoba testing game yang mereka bikin gitu ya. Terus kalau misalnya memang dapat feedback dan segala macam, kita bisa fokus group discussion di situ juga gitu. Terus ada lagi printing lab, sound design lab, wah masih banyak. Jadi nggak salah 3 ya kalau Nah, kalau tadi dari dosennya nih, kalau dari Eca-nya sendiri nih, ngerasanya ada nggak sih kegiatan yang kayak fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di UMN? Ada banget sih, terutama dosen-dosen itu pada mendorong mahasiswanya gitu ya buat
pakai nih, kita tuh nyediain lab gitu kan, karena emang masih online tapi sebenarnya kita bisa pakai gitu. Makanya dosen-dosen tuh bilangin ke kita kalau misalnya di UMN tuh di kampus kita tuh disediain loh fasilitas-fasilitas yang bisa kalian pakai ya. Selama masih dipersilahkan untuk menggunakan ya, kita menggunakannya harus menggunakan dengan baik gitu. Berarti fasilitas yang dikasih sudah gratis ya? Bener banget, jadi paling kita minta formnya aja gitu ya untuk melakukan peminjamannya, karena kan pasti kita juga harus bertanggung jawab kan sama apa barang yang kita pinjam. Betul, gitu sih. oke. Berarti mantap banget ya, udah ada fasilitas yang disediakan, biayanya sudah tidak dibayarkan lagi, sudah gratis, bisa dipakai sama mahasiswa ya. Betul, tadi juga kayaknya supportnya jadi support fasilitas sama support dosen Betul, juga. betul, Jadi benar. bener-bener di support banget ya Didukung sama dua-duanya UMN. nih ya. Betul, Ci. Dan ada tambahan loh, Apa kalau lagi? lab FSD itu kan ada di tingkat fakultas ya, itu nggak cuman sarana dan prasarana, tapi juga ada beberapa workshop. Jadi kalau misalnya buat yang mahasiswanya itu jurusannya VBD, mungkin nggak diajarin 3D ya gitu, tapi ada namanya workshop Blender. Itu tuh software untuk bikin 3D. Jadi memang di luar perkuliahan, di luar kurikulum, kalau mau belajar, let's go gitu. Oke, ada pelatihannya juga ya, Pelatihannya Ci juga ya. Namanya unik ya, workshop Blender. Nah, kalau misalnya tadi udah fasilitasnya nih, kalau misalnya di UMN sendiri ngomong-ngomong ada nggak sih kegiatan UMKM atau UKM atau kayak organisasi yang mendorong atau mewadahi teman-teman dari DKV ini untuk mengembangkan skillnya tuh ada nggak nih? Oke, mungkin mahasiswa dulu kayak ya. Ada itu pasti banyak banget, karena kan di satu organisasi itu kan pasti ada dibagi lagi divisinya kan. Nah, kalau misalnya aku sendiri, aku itu masuk di salah satu UKM yaitu teater katak. Jadi itu aku masuknya ke aku masuknya ke yang divisi desainnya itu. Nah, salah satu contohnya ini yang lagi aku pakai. Lanyard ya, desain Lanyard, sendiri. desain sendiri Oke. untuk pementasan yang waktu itu lagi dijalani kayak gitu. Jadi emang benar-benar difasilitasi, kayak dikoordinasiin gimana sih cara di teater katak tuh bikin desain-desainnya tuh kayak gimana gitu. Dan aku juga belajar dari yang aku pelajari di mata kuliah gitu ya, sama yang aku aplikasikan ke organisasi itu emang benar-benar nyata gitu. Karena pertama aku kali bikin merchandise gitu, ini tuh nggak ada kayak visualnya gitu lah, tapi ternyata di mata kuliah aku tuh emang diajarin dan emang itu benar-benar dipakai gitu dalam kehidupan kita sehari-hari kayak organisasi atau nanti pekerjaan seperti itu. Berarti langsung terjun pengaplikasian betul, ya. pengaplikasiannya ya. Di salah satu unit kegiatan mahasiswanya UMN tentunya. Ada lagi nih? Mau tambahan mungkin dari Cifonita? Mungkin kalau misalnya tadi membahas dari UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu ya, di tingkat universitas ada banyak banget tuh kita bisa dipilih. Nah, tapi kalau misalnya dari prodi sendiri, kita memang ada event tahunan ataupun event 2 tahunan gitu. Jadi bentuknya semacam pameran, semacam acara euforia bersama gitu ya, selebrasi bersama. Jadi ada yang utama tuh ada 3 yang rutin kita laksanakan, itu ada Imago. Imago itu adalah pameran karya tugas akhir. Jadi tugas akhir itu nggak cuma didiemin masuk di drive masing-masing gitu ya, dengan nama yang final banget gitu. Tapi itu juga dipamerkan ke junior-juniornya gitu, untuk memotivasi lah ya lebih tepatnya, atau menjadi referensi. Terus yang kedua ada Ultigraph. Ultigraph itu lebih kepada event tahunan untuk event 2 tahunan untuk peminatan VBD, Visual Brand Design gitu. Tapi kalau yang satu lagi Kurawal itu adalah pameran untuk yang peminatannya Interaction Design. Gitu. Boleh aku salah sedikit mungkin, tadi kalau yang Imago itu kan katanya dipajang hasil karyanya, dipajangnya di mana sih memangnya sih? Oke, jadi yang pertama kita ada bukletnya, jadi ada katalog booknya gitu ya, memang semua karya, kemudian penjelasan nama dan sebagainya. Oh, berarti dicetak ya? Dicetak, ada konsepnya dan sebagainya. Tapi karena sekarang kita lagi pandemi nih, kemarin juga ada pameran bentuknya online. Oh. Tapi kalau biasanya kita juga akan ada pameran kayak di sini ya, Selasa di lagi ya, bener ya? Betul. Saya dulu zaman kita kayak masih di lobby ini dipajang. Betul, kangen ya? Iya kan? Dan ini juga karya-karyanya juga kayak gini ya Ci ya, biasanya dipajang-pajang kayak gini ya gitu. Jadi ada kebanggaan, suatu kebanggaan Betul. gitu ya Ci Yang ya. lihat bukan cuma teman-teman jurusan Satu DKV, satu UMN. UMN bahkan yang lihat itu. Parah. Nah, kalau misalnya tadi udah ngomongin fasilitas UMN yang mendukung, terus juga mata kuliah, kurikulum. Nah, kalau dari DKV sendiri ini ada nggak sih prestasi yang sangat membanggakan nih dan patut diinformasikan mungkin nih ke sahabat UMN di luar sana? Oke, Ada berapa nih? pertanyaannya. Terlalu banyak ya. Kayaknya. Mungkin soalnya secara pribadi saya menganggap kalau namanya prestasi itu semuanya worth it.
gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyampein yang mana nih yang worth it untuk disampaikan, semuanya worth it, tapi listnya panjang gitu kan. Bisa banyak nih. Ya, di panitia kita. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang bisa disebutkan, itu yang di tahun lalu itu ada kompetisi Jawara Muda gitu ya. Jawara Muda itu dia tidak hanya mendesain, tapi mengkonsep, kemudian menstrategikan dan sebagainya gitu ya. Bahkan sampai ada workshop dan pelatihannya. Terus juga ada kompetisi TSDC. TSDC itu adalah Taiwan International Student Design Competition gitu. Kemudian ada juga ASPAC. ASPAC itu adalah Asia Student Package Competition. Jadi banyak dari mahasiswa UMN yang kemudian terlibat sebagai partisipan gitu ya, sebagai peserta, kemudian akhirnya menang kayak Special Mention Award, Gold Award, Silver dan sebagainya. Berarti prestasinya sudah sampai go internasional. Betul. Ya, bener ya? Banyak banget tadi ya. Terus tadi juga udah keren-keren namanya ya Ci ya. Apa gitu ya, udah keren banget gitu. Iya, berarti nanti teman-teman juga kalau misalnya masuk DKV bisa sekaligus mengembangkan skillnya juga ya Ci. Betul banget dong. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal DKV nih Ci, kan kalau di kampus-kampus lain juga banyak DKV-nya. Tapi kalau di UMN tuh bener-bener terkenal banget nih sama jurusan DKV-nya nih. Boleh nggak sih Ci dikasih tahu apa sih yang membedakan DKV di UMN ini dengan kampus-kampus lain? Mungkin apa yang spesial gitu dari DKV-nya UMN? Apa pakai cabai 2? Oh, ada dua. Spesial banget ya. Enggak, periksa martabak deh. Oke, mungkin kalau ditanya apa yang spesial, satu prinsip yang kita tekankan di UMN ya secara keseluruhan, tapi khususnya di DKV itu adalah long life learning. Long life learning itu dalam artian semua pembelajaran kita ajarkan di kampus itu tidak semata hanya teknis. Tapi kalau misalnya teknikal itu belajar dimanapun bisa, kursus manapun di luar sana banyak gitu kan. Tapi di sini yang pengen kita ajarkan adalah mahasiswa waktu sudah lulusannya ini tuh siap untuk di industri dengan sesuatu yang kayak full package ya. Dalam artian teknikal mereka paham, kemudian secara attitude proses kerja mereka paham, dan yang kita ajarkan mereka bukan cuma menerima perintah. Bikin poster ukuran ini ya, udah mereka kerja. Jadi kayak robot kan ya kalau kayak gitu. Nah, tapi yang kita pengen ajarkan adalah memanusiawikan mereka sehingga mereka bisa menemukan problem, kemudian mereka solve, kemudian mereka bikin idenya, dan mereka akhirnya eksekusi dengan bentuk desain. Gitu sih. Kalau yang kita terapkan sih lebih kayak gitu. Oke, berarti lebih ke intinya lebih mempersiapkan gitu Betul, ya Ci ya? mempersiapkan teman-teman mahasiswa supaya siap untuk di dunia kerja juga, tidak hanya menerima perintah aja ya, tapi bisa memberikan ide-idenya juga ya. Betul, dan yang penting attitude. Betul, itu paling penting sih. Itu Setuju. penting banget, itu penting banget. Oke nih, mungkin pertanyaan terakhir buat Kaprodi nih ya dari DKV ini. Output yang diharapkan nih Ci buat mahasiswa-mahasiswa UMN khususnya DKV yang nantinya lulus mungkin bisa langsung nih. Apa nih Ci, pengennya outputnya seperti apa dari mahasiswa DKV UMN? Oke, kalau bilangnya terlalu muluk-muluk nanti terbebani ya. Langsung salah ya. Oke, mungkin sebenarnya harapan kita nggak sampai setinggi langit kayak pengen dia pokoknya ikut kompetisi internasional, dia harus kerja di perusahaan internasional dan sebagainya. No, karena kita yang di sini adalah menghasilkan mahasiswa. Dalam artian mahasiswa ini adalah manusia, gitu kan. Jadi yang kita inginkan adalah mereka keluar dari sini mereka bisa mendapatkan bekal untuk di kehidupan mereka yang selanjutnya, gitu kan. Kuliah itu hanya sebagian kecil dari hidup ya. Betul. Gitu. Jadi yang penting adalah disiapkan aja sih di industri sehingga memiliki yang tadi attitude yang baik, kemudian kemampuan yang baik, dan bisa apa ya, lebih tepatnya menghandle semua project yang sedang mereka diberikan gitulah ya. Karena menghandle project itu nggak gampang, gitu. Terutama karena project design. Revisi berapa kali? Waduh. Begadang atau enggak? Oke, begadang sih pasti, revisi pasti. Tapi yang penting adalah kita punya attitude dan punya motivasi sih yang terus mau kita kembangkan. Belajar lah. Tujuannya mulia banget ya Ci? Iya, tujuannya mulia banget. Tujuan kali ya. Tujuannya mulia banget. Kalau misalnya tadi udah ngomongin dari prodi, sekarang kita lagi fokus nih ke mahasiswanya nih. Oke. Gak usah terbebani, gak usah ancam ya. Ada ancam ya. Udah gigit kok lagi. Alasan Echa nih masuk DKV, kenapa nih? Apa dari SMA pengen suka ngelukis atau suka apa? Atau kenapa sih alasannya? Kalau dari aku sendiri kan emang udah pasti pas SMA itu emang suka gambar-gambar gitu kan. Terus aku nyari tahu gitu apa sih di jurusan perkuliahan tuh yang sekarang tuh gambar-gambar, dan ternyata emang udah ada yaitu desain komunikasi visual ini. Nah terus akhirnya aku milih DKV ini karena tadi yang udah sempat disinggung sama Cifonita juga kalau misalnya sekarang tuh semuanya tuh pakai desain gitu loh. Jadi emang pasti prospek kerjanya buat kedepannya tuh juga pasti besar juga gitu kan. Jadi emang aku itu adalah hal yang aku suka, terus prospek kerja juga tinggi buat nantinya gitu. Oke. Nah, kenapa pilih UMN?
langsung kita tembak. Kenapa Waduh, pilih UMN? Kenapa pilih UMN? Karena beasiswa. Iya lah. Nah, yang pertama itu pasti UMN itu yang pasti memberikan banyak beasiswa ya kepada semua siswa-siswa SMA gitu lah ya. Itu yang pertama. Terus aku juga yang kedua itu setelah aku masuk tuh aku merasakan kayak UMN tuh benar-benar memberikan fasilitas yang berdasarkan teknologi industri yang kreatif yang sekarang itu loh. Jadi apalagi di setiap mata kuliahnya itu benar-benar menyangkutkan sama Sustainable Development Government itu SDG, yang dimana pembangunan berkelanjutan yang di tahun 2030 nanti bakal menjadi targetnya gitu kan. Jadi aku memang memilih UMN itu adalah salah satu alasan. Mungkin boleh kali ya spill dikit. Boleh, Eca boleh, masuk boleh. UMN dapat beasiswa berapa nih? Kalau aku 60% sih dari Tanpa tes ya? Iya, betul. Hebat. Tetap bisa dapat beasiswa. Betul. ya. Betul. Kuliahnya bagus tapi beasiswanya tetap jalan. Tetap jalan. Gitu. Nah, kalau misalnya Eca nih selama berkuliah tadi udah 5 semester ya? 4. Oh, 4 semester. semester. Oke. Nah, mata kuliah atau kesulitan apa sih yang menurut Eca tuh paling sulit gitu, paling yang kayak sulit banget ini? Jangan takut ya, jangan. Kalau dosennya Civonita juga nggak apa-apa, jujur aja. Waduh, special mention ini. Oke, jadi kan dulu aku emang ngiranya itu DKV itu gambar-gambar gitu kan. Orang-orang juga pasti ngiranya tuh ya gambar-gambar gitu kan. Nah, tapi setelah aku menjalani 4 semester ini, benar-benar yang menjadi hal baru gitu buat aku itu adalah dalam perancangan sebuah desain gitu, kayak bikin tabel-tabel itu banyak. Jadi kayak ada ya di semester ini tuh aku banyak bikin tabel perancangan desain gitu. Jadi aku tuh benar-benar aku sama teman-teman aku pusing, ini tuh sebenarnya tabel buat ngapain sih bikin tabel kayak gini. Dan pas banget sekarang aku emang lagi kayak intern di satu tempat, dan ternyata emang tabel-tabel itu tuh sangat berfungsi untuk di dunia pekerjaan gitu loh. Kayak misalnya visual yang tadi aku omongin, terus target audiensnya siapa, pokoknya segmentasi pasar yang menjadi target desainnya tuh benar-benar teraplikasi gitu dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi emang benar-benar aku pas tahu terpakai gitu, oh ternyata seperti ini. Ternyata gimana gitu ya. Udah sia-sia belajar di kampus, bener ya. Mungkin cicinya langsung kayak ya. Akhirnya bikin lega. Happy ending gitu. Happy ending ya. Nah, tadi kan udah disinggung katanya DKV tuh gambar-gambar doang. Nah, sebenarnya kalau masuk DKV tuh harus bisa gambar nggak sih? Mungkin bisa dijawab juga nih sama kaprodinya dan mahasiswanya langsung. Oke, mungkin satu yang perlu kita pahami bersama ya, kita sepakati juga terkait dengan yang namanya desain itu ternyata tidak semudah itu. Tidak tiba-tiba, oke, kita dapat inspirasi, kita merenung dulu di kamar mandi, kemudian bisa tiba-tiba keluar hasil tugas gitu ya. Ternyata proses untuk perancangan itu panjang, ada metode yang kita gunakan dan sebagainya gitu. Jadi waktu merancang desain itu hanya tahapan terakhir. Tahapan 1 sampai 4 itu adalah tahapan kita melihat fenomena, kita melihat targetnya siapa, market research dan sebagainya, kemudian sampai oke, idenya ini ya, media yang paling cocok ini ya gitu. Touch points kepada targetnya ini, baru kita menghasilkan karya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang harus bisa gambar atau enggak, gambar itu kan technical skill ya, sesuatu yang bisa kita latih. Jadi kalau ada perumpamaan, mungkin ada pernah dengar kayak kita ngabisin 1000 jam pasti kita udah jadi expert gitu. Jadi selama kita mau memberikan effort, kemudian kita spend time untuk itu, untuk berlatih, kita punya motivasi yang konsisten, itu semua bisa dilatih sih. Yang penting adalah niatnya dulu dan tertarik atau enggak. Oke. Berarti kalau dari kaprodinya intinya niatnya sama tertarik atau enggak? Yep, yang penting basic skill lah ya. Yes, betul. Kalau dari mahasiswanya nih, Yang menjalankan. betul, yang menjalankannya nih, kira-kira gimana nih? Kalau dari aku setuju banget yang tadi dibilang sama Civonita, kalau misalnya emang butuh skill gitu ya, sama pokoknya minat kita gitulah untuk dalam menjalankan gambar itu. Karena emang yang kalau di DKV UMN ini waktu aku semester 1 jalani, itu kan emang masih yang manual gitu kan, pakai pensil gitu kan. Dan teman-teman aku dan teman-teman aku sempet ngalamin kayak struggle gitu. Kayak adalah waktu itu salah satu contohnya bikin muka kita sendiri gitu. Wah, pasti jadi cantik-cantik ya, dari gambar ya. Dibikinnya perfect. Nah itu sebenarnya kalau misalnya gambar kita nggak kelihatannya lah nggak bagus gitu, tapi kita juga pasti nanya dong ke dosennya, Bu ini tuh gimana sih kayak gini, dan dosennya tuh pasti ngeliat progres juga kan dalam memberikan suatu nilai gitu. Jadi ya pokoknya ngasih yang terbaik aja lah dalam menggambar yang tugas yang kita dapetin gitu.
Oke, berarti kalau bisa disimpulin nih Ci, dari tadi kan UMN tuh katanya di kafenya banyak fasilitas-fasilitas digunain, terus harus bisa gambar dan lain-lainnya. Berarti kalau misalnya disimpulin berarti desain itu di terakhir, fasilitas-fasilitas itu ditunjang sama UMN dengan tadi nggak bayar, udah gratis, dan juga disupport luar dalam lah ya istilahnya dosen sama UMN. fasilitas Betul. Iya. Terus kalau misalnya dari Echa sendiri nih, pengalaman suka dukanya dong coba disampaikan ke sahabat UMN di luar sana. Suka dukanya di DKV UMN kayak gimana? Suka dukanya sih ya kebanyakan imbang lah ya, imbang. 50-50. 50-50. Ini bukan gara-gara ada Kak Prodi Iya ya? dong, iya dong. aman ya aman. Apa ya, kalau orang-orang tahu juga DKV UMN tuh emang bagus gitu. Waktu kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sama temen aku, kenapa mau masuk DKV UMN, ya karena bagus gitu. Karena bagus, terus fasilitasnya juga benar-benar menunjang aktivitas mahasiswanya gitu kan. Terus tugas-tugas yang diberikan juga yang sama aku bilang tadi itu tuh relate gitu loh Relate banget sama dunia kerjaan ya. dunia kerja, dan pokoknya semua hal yang bersangkutan dengan desain kayak perancangan-perancangan itu benar-benar ada lagi di dalam mata kuliah di UMN ini. Terus abis itu ngumpulin banyak portfolio juga dalam ngerjain tugas, jadi lumayan lah kayak Buat nyicil bekal gitu. diri sendiri ya? Betul, buat jadi kita jadi belajar gitu kan, layouting segala macam yang berhubungan dengan desain, jadi kita lebih tahu dan dosennya juga menceritakan banyak pengalaman yang mereka alami gitu selama mereka ngajar atau di dunia pekerjaan mereka juga suka cerita-ceritain gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin suka dukanya, terus ada banyak tugas dan lain-lainnya. Kalau misalnya dari Echa sendiri nih, boleh juga dibagi tipsnya nih ke sahabat UMN di luar sana. Gimana sih cara Echa ngebagi waktu dan memanage diri Echa di DKV UMN? Karena pastinya banyak kegiatan lain, terus tugasnya juga lumayan banyak dan perlu waktu, ada deadline-nya nih. Nah, gimana Echa bagi waktunya? Nah, yang pertama itu pasti bikin to-do list tugas-tugas kita sih ya, kayak gimana. Terus yang pasti kalau misal ada tugas nih, revisi nih dari dosen nih, itu tuh pasti tuh dosen UMN tuh nggak ngasih tugas kayak misalnya revisi, wah besok harus jadi, tuh enggak gitu kan. Jadi dikasih waktu itu biasanya kalau aku selama ini dapat seminggu gitu kan. Nah, jadi seminggu itu tuh bener-bener dipakai waktunya gitu loh, karena biasanya tuh mahasiswa tuh kayak numpuk-numpukin gitu kan. SKS ya? Iya. Sistem kebetulan. Kenapa banyak orang bilang DKV ya pasti sering bergadang Betul. ya. Aduh, sering banget gosipnya di mana-mana tuh. Nah, DKV tapi begadang gitu. iya tuh banyak banget yang bilang kayak gitu, tapi kalau di aku sendiri, aku ngalamin begadang itu pasti ada. Tapi itu nggak yang kayak tiap hari yang orang-orang bayangin gitu loh, karena ya dicicil gitu, karena dosennya udah ngasih tahu ini revisi tugas tuh kayak gini-gini. Terus kita langsung kerjain, terus pas minggu mata kuliahnya dibahas ya kita ini lagi kerjain lagi gitu apa yang udah dibahas sama dosennya gitu. Jadi emang nggak mepet-mepet juga kok dikasih tugasnya sama dosen. Tugasnya nggak mepet-mepet ya. Berarti intinya teman-teman nggak boleh SKS ya? Betul. Nggak boleh sistem nggak kebut boleh semalam. SKS. Kok tadi dengar Kak Prodi bilang kan mau memanusiakan. Betul. Jadi nggak mungkin dikasih kayak Roro Jonggrang. Nanti kalau dikasih terus besok baru mungkin Iya, nggak betul. Nggak mungkin. mungkin. Karena tadi visi-misinya memanusiakan. Betul. Betul banget. Nah, kalau misalnya tadi udah kita ceritain semua perjalanan di DKV UMN, penasaran gak sih gimana caranya masuk UMN? Cara-caranya, program-programnya apa aja? Boleh nih Ci Gio memberikan informasi ke teman-teman di sana. Kali aja yang tertarik nih untuk ikut di DKV UMN. Oke, sebenarnya kalau di UMN sendiri kita punya beberapa jalur nih. Jadi kalau seperti yang Echa dapat itu jalur tanpa tes. Jadi di UMN sebenarnya kita punya 2 jalur besar. Kalau kita kategorikan 2 jalur besar, jalur tanpa tes sama jalur dengan tes. Kalau yang Echa ambil jalur tanpa tes. Jalur tanpa tes ini sebenarnya masih dibagi lagi nih beberapa cabang. Yang pertama itu jalur tanpa tes dengan beasiswa ranking. Ya, sama kayak Echa. Echa kalau aku prediksi berarti dapat rankingnya ranking 10 paralel ya. Iya. Benar ya? Prediksi ya. Jadi buat teman-teman yang punya ranking kelas 11 semester 2 ya, itu ranking paralel. Ranking 1 sampai 10 paralel atau satu angkatan ya, satu IPA, satu IPS, atau SMK gitu. Teman-teman bisa ngajuin beasiswa sama kayak Echa, itu bisa langsung dapat potongan beasiswa antara 60 sampai 100%. Tapi kalau bilangnya, Kak, aku rankingnya hanya ranking kelas, gimana nih? Kalau ranking kelas, teman-teman bisa dapat potongannya antara 30 sampai 50% di uang pangkal saja.
Jadi potongannya sama kayak Echa, sama-sama di uang pangkal aja. Ini jalur yang tanpa tes. Ini baru satu nih. Masih banyak nih. Masih banyak. Tenang. Ya. Jadi yang kami lihat kalau ini rapot di kelas 11 semester 2 ya, ranking di kelas 11 semester 2 ya. Jalur berikutnya jalur tanpa tes juga. Kalau teman-teman mungkin nih kayak tadi dari Cifonita bilang kalau sudah jadi mahasiswa banyak yang berprestasi ya sampai go internasional. Berarti aku yakin waktu SMA teman-teman juga pada prestasi ya. Nah, teman-teman yang punya prestasi, sahabat-sahabat UMN yang punya prestasi selama SMA, selama sekolah gitu ya. Terserah lombanya lomba apa aja, minimal tingkat kota ataupun kabupaten ya. Tapi harus juara, jangan cuma jadi harapan ya. Peserta harapan itu jangan. Ya, itu yang penting teman-teman juara. Juaranya terserah juara 1, 2, 3, yang penting kabupaten atau kota itu juga dapat potongan 30 sampai 100%. Tergantung dari lombanya yang pernah diraih. Semakin banyak tentunya semakin bagus ya. Dan itu baru jalur kedua nih. Jalur ketiga ya. Jalur ketiga buat sahabat UMN yang orang tuanya mungkin staf sekolah. Jadi kita menghargai juga orang tuanya staf sekolah. Yang sahabat UMN orang tuanya staf sekolah sudah kami pastikan dapat potongan langsung secara otomatis 30% di uang pangkal. Tapi orang tuanya guru itu dapat potongannya 50% lebih besar. Guru ataupun kepala sekolah ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang orang tuanya staf ataupun karyawan Kompas Gramedia, karena kita tuh satu grup sama Kompas Gramedia tentunya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketika lulus mau kerja di Kompas Gramedia bisa banget dong ya Ci ya. Langsung orang dalam enggak. Ya, enggak juga enggak KKN. Tetap ada tahapannya, betul. Cuman memang prioritasnya anak UMN. Betulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang orang tuanya karyawan Kompas Gramedia Group tuh sangat-sangat banyak, teman-teman boleh cek juga pakai ID card orang tuanya gitu ya, bisa ngajuin beasiswa UMN dan dapetin potongan 50% di uang pangkas secara langsung juga loh ini. Nggak ngapa-ngapain ya, tinggal ngumpulin rapor terus berkas-berkas udah langsung dapat potongan. Mantep kan ya? Mantep banget. Nah, ini baru jalur keberapa tuh? Ketiga apa keempat tuh? Ketiga ya. Jalur berikutnya lagi kakak kandung di UMN ya. Jadi buat yang teman-teman atau sahabat UMN yang punya kakak kandung yang sudah berkuliah di UMN ataupun sudah lulus nih gitu ya, teman-teman bisa mengajukan jalur beasiswa ke UMN, dapatin potongan langsung secara langsung 30% di uang pangkal ya. Nah, ada lagi banyak ya. Udah keempat. Yang keempat ini jalur beasiswa OSIS. Jadi buat teman-teman yang OSIS ya, menjabat menjadi OSIS, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, terutama BPH deh. Teman-teman bisa langsung masuk UMN, dapetin potongan masuk UMN antara 30 sampai 100%, tergantung dari jabatannya di OSIS tentunya. Jadi semakin tinggi jabatannya tentunya semakin besar beasiswanya tentunya teman-teman ya. Ini jalur yang tanpa tes juga. Ada lagi satu jalur tanpa tes, kalau udah dibilang, "Kak, aku nggak punya ranking, nilainya biasa-biasa aja standar." Terus orang tua bukan guru, bukan staf sekolah, bukan karyawan Kompas Gramedia, anak pertama, anak tunggal, gimana nih Kak? Gak punya kakak, jadi nggak bisa masuk komen dengan beasiswa ya. Terus bukan anak OSIS ya. Terus udah ikutan lomba banyak banget nggak pernah menang-menang, gimana? Gak usah khawatir. Kita ada jalur tanpa tes juga, itu jalur akademik raport ya. Teman-teman bisa menyerahkan raport teman-teman, tapi hanya masuknya di grade A aja, nggak ada beasiswa. Nah, mungkin aku mau nawarin program yang paling menarik dan paling asik buat teman-teman. Kita punya program tes beasiswa. Kalau program tes beasiswa ini, teman-teman bisa dapetin beasiswa potongan masuk UMN antara 30 sampai 100% di uang pangkal atau 100% di uang pangkal plus uang kuliah hingga 8 semester. Jadi ada 3 kesempatan ya. Bukan 3 kesempatan ya, 3 pilihan ya. Apa gimana nih bilangnya? Jalan kali ya, Ci. 3 option skema. Bukan. Teman-teman bisa dapetin potongan uang pangkal saja atau uang pangkal 100% plus uang kuliah semester 1 100% atau 100% uang pangkal plus uang kuliah hingga 8 semester alias kuliah gratis ya. Tapi tenang, kalau untuk DKV kita nggak bisa kasih gratis nih, mohon maaf teman-teman. Langsung jujur, kenapa nih? Karena memang teman-teman yang DKV hanya bisa kami berikan beasiswa sampai 1 semester saja. Semester berikutnya teman-teman bisa mencari beasiswa sendiri. Itu udah banyak banget loh, Ci. Itu beasiswa udah banyak banget loh. Tapi mungkin pasti ada pertanyaan nih, kenapa nih beasiswa DKV tidak bisa untuk dapat 8 semester ya? Bukan hanya DKV, film, arsitektur dan perhotelan itu tidak bisa.
Ya, pasti banyak pertanyaan. Pertanyaannya kenapa nggak bisa DKV film ataupun arsitektur dapetin beasiswa hingga full? Karena tentunya ketika kalian berkuliah di DKV ataupun jurusan desain, fakultas desain, kalian membutuhkan fasilitas yang tadi disebutkan ya, Ci. fasilitas yang tadi udah dijabarkan tadi sama Cifonita banyak banget ya. Dan itu kami harus mensupport dari biaya kalian tentunya. Berarti sekali bayar include semua. Yes, tapi nggak usah khawatir. Jadi kayak Eca nih, udah bayar uang kuliah, udah nggak bayar apa-apa lagi ya. Mau pakai lab A, pakai lab B, lab C, terus mau minjem kamera buat tugas segala macam itu semua udah free. Bener ya, Ca ya? Nggak ada bohong ya? Bintang ya. Jadi itu semua udah free, teman-teman bisa pakai semua fasilitasnya, tentunya gitu. Oke, berarti banyak banget cara atau kesempatan buat teman-teman atau sahabat UMN buat masuk di DKV UMN. Jangan berkecil hati ya, Ti. Walaupun satu nggak bisa, masih banyak jalan gitu ya, masih banyak jalan menuju Roma. Kalau ini masih banyak jalan menuju UMN. Iya. Udah bisa berpantun. Oke, kayaknya sudah banyak banget nih cerita atau perkenalan dari Prodi dan juga mahasiswanya langsung. Kita bakal nanti bertemu lagi di next kesempatan. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Prodi, Cici Prodi. Cici Prodi, aduh, Prodi ya? Kak Prodi, oke, Kak Prodi. Dan iya, juga mahasiswa aktif dari DKV UMN ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Semoga makin banyak adik-adik atau anak-anak DKV nantinya ya, Ci, ya, tahun depan ya. Makin banyak ya tentunya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Nanti kita akan sambung lagi di episode seterusnya. Selamat siang. Thank you. Nah, tadi teman-teman udah diinformasikan semua informasi tentang DKV ya, Ci. Betul. Nah, banyak banget juga nih jalur pendaftarannya. Kalau teman-teman penasaran, gimana sih, Ci, caranya? Teman-teman kalau yang penasaran nih sama jalur masuk ataupun pengen cari tahu nih informasi lebih lanjut tentang UMN gitu ya, boleh banget langsung buka website UMN www.umn.ac.id atau follow Instagram kita di Universitas Multimedia Nusantara atau pmb.umn, dan juga teman-teman bisa banget langsung untuk mendaftarkan diri teman-teman untuk join bareng kita, ketemu lagi di UMN gitu ya, join masuk ke jurusan DKV UMN di pmb.umn.ac.id tentunya. Oke, karena banyak banget kesempatan dan juga beasiswa-beasiswa yang ditawarkan di UMN. Jadi teman-teman nantinya boleh langsung cek-cek aja nih jalur-jalur yang ada di UMN. Nah, teman-teman mungkin yang masih pingin nanya-nanya gitu ya tentang UMN, boleh banget langsung kontak ke marketing kita aja. Teman-teman bisa langsung buka di website UMN www.umn.ac.id atau teman-teman bisa langsung buka di bit.ly/contactsumn ya. Teman-teman bisa cari personal konsultan teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut tentang UMN tentunya. Oke, jadi udah banyak banget cara untuk menjangkau di UMN ya, Ci, Betul ya? banget. Oke. Semoga tadi informasi yang diberikan dari narasumber dan dari Cigio nih tadi bermanfaat untuk teman-teman yang mau nantinya masuk coba di UMN. Aku Ula Fitria Milenia. Aku Giovanni Guardi. Sampai jumpa lagi buat teman-teman di next kesempatan di episode selanjutnya. Bye-bye!